Harta karun identik dengan harta yang terkubur. Ternyata hal ini berkaitan dengan kisah Qorun yang tenggelam bersama harta kekayaannya akibat kekufuran dan kesombongannya. Dalam sebuah hadis, nama Qorun dijajarkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Qorun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, yaitu Imron. Baik Nabi Musa dan Qorun masih termasuk keturunan Nabi Yakub karena keduanya merupakan cucu dari Qais bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub yaitu Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qorun bin Yasar bin Qohid bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang kekayaan, Qorun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorun merupakan salah satu kerabat dari Nabi Musa alaihissalam yang berasal dari Bani Israel. Qorun adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir dan sombong pada masanya. Bahkan ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mati mengenaskan di dunia. Qorun merupakan nama orang yang terkenal karena kekayaannya, namun karena keangkuhannya, Qorun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam dan masih terhitung salah seorang pamannya. Qorun memiliki nama lain yaitu Al-Munawwar. Karena wajahnya yang tampan, ia paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel. Hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Qorun sering disebut dengan julukan Al-Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Kalbi mengatakan bahwa Qorun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Namun di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Qorun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasehatinya agar ia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qorun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan yang dimilikinya sangat melimpah ruah dan perbendaharaan harta yang banyak, sehingga kunci-kunci berangkasnya tidak sanggup dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat karena beratnya, menyebabkan ia sangat bangga, berlaku aniaya dan sombong terhadap sesamanya, serta memandang remeh dan hina mereka. Qorun juga seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya, sehingga membuat orang-orang iri, bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qorun. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta Qorun hanya dapat dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu membanggakan harta, karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, tapi ia tidak mengubrisnya sama sekali. Dikisahkan bahwa dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta, penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa, pada masa itu Qorun yang pandai berbisnis memihak Raja Fir'aun dan mendukung dan menyokong pemerintahannya. Maka tak heran apabila hartanya melimpah ruah. Sikap Qorun makin lepas kendali. Nabi Musa dan kaumnya yang tetap konsisten berdakwah pada Qorun tetap tidak digubrisnya. Bahkan saat Nabi Musa meminta Qorun mengeluarkan zakat dan sedekah, Qorun dengan kikirnya mengatakan jika amalan tersebut hanya akan mengurangi kekayaannya saja. Qorun juga makin membenci Nabi Musa dan sempat melakukan fitnah dengan membayar wanita agar mengaku telah berzinah dengan Nabi Musa. Kabar fitnah ini menyebar kepada pengikutnya. Sebagai konsekuensinya, Nabi Musa mulai ditinggalkan dan dakwahnya dianggap omong kosong. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya wanita itu lantas mengakui kebohongannya dan mengatakan bahwa ia melakukan fitnah pada Nabi Musa karena tergiur uang pemberian Qorun. Nabi Musa lantas berdoa agar Qorun dan pengikutnya diberi peringatan. Allah mengabulkan permohonan itu dan Qorun pun dihempaskan ke dalam tanah dengan semua kekayaan yang dimilikinya.
Pada akhirnya Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalaman. Qarun dibenamkan ke dalam tanah hanya dalam waktu semalam. Beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa bumi yang dahsyat beserta tanah longsor. Qarun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada satupun yang tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarganya, kerabatnya, temannya, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Qarun. Adapun yang tersisa hanyalah puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayyum, Mesir. Itulah tadi kisah singkat mengenai Qarun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.